Oke, selamat sore Mitra Galaksi. Kembali lagi ke channel Kelas Luar Galaksi. Jadi terkait dengan materi kali ini, kembali lagi kita ke playlist etnik Sunda Kecil, atau terkait dengan bahasan mengenai benda-benda sajam Nusantara yang ada beredar di wilayah ini, di wilayah Nusa Tenggara Barat tepatnya. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu koleksi lagi berupa tapi atau keris kecil yang tidak lebih dari 25 cm kunus bilahnya, berwarna seperti ini. Cukup cantik ya warnanya, coklat kemerahan seperti ini. Lalu dia secara fisik luarnya bisa dilihat, pegangan handle-nya cukup unik meskipun dengan formasi lekuk. Lalu ujungnya sini agak sedikit beda, dia lebih mendekati semacam formasi kuncup bunga ya, mekar begitu. Nah, sementara juga detail-detail kayunya juga cukup menarik karena dia berupa pangulunya sendiri dari kayu kemuning, begitu juga dengan angkupnya ini. Bagian wanuanya dimana dia terdiri dari angkupnya, lalu kunus warangkanya di bagian bawah hingga ke ujung. Nah, yang cukup menarik secara fisik di sini bisa dilihat angkupnya sendiri tetap menyerupai bentuk kapal finisi itu, sebuah struktur bangun yang sangat khas dari Sulawesi, menyerupai kapal, bagaimana juga ditandai sebagai bahwa manusia itu sendiri adalah menjelajahi lautan kehidupan. Lalu pada bagian kayu ini, nah ini agak sedikit beda. Jika di yang atas dia kayunya terkesan lebih padat material teksturnya, sementara yang di bawah ini selain legam dia cenderung lebih ringan. Nah gitu, padat. Nah ini agak sedikit lebih apa ya, teksturnya lebih lembut. Tapi dia juga memiliki satu formasi alur garis-garis seperti kulit belang macan itu ya. Nah, sementara kalau kayu ini sendiri konon disebut orang-orang di Sulawesi sebagai sebutan umumnya sih kayu bawang. Cuman saya juga masih belum paham jenis kayu bawang ini seperti apa lebih identiknya ya. Nah, itu kurang lebihnya. Masih dengan bahasan tematik keris, di mana yang ada saat ini adalah senjata tradisional yang khas dari Sulawesi, di mana sebutnya adalah di sana menyebutnya sebagai sapukala. Sementara dalam masyarakat tradisi Melayu menyebutnya sebagai transfer lidahnya itu spokal. Dan bagi masyarakat Bima, khususnya di Nusa Tenggara Barat bagian timur sana, menyebutnya sebagai saronggi, khusus untuk keris kecil seperti ini. Nah, kalau orang masyarakat Jawa mungkin menyebutnya sebagai keris patrem ya, bawaan untuk orang-orang perempuan karena memang kurang dari 30 cm panjang bilahnya, yang singkatan dari panggone engkang damel tentrem, atau memberikan ketentraman bagi pemegangnya. Jadi seperti ini jika diunus. Jadi bahan-bahannya dari struktur pangulu kita bisa lihat dia terbuat dari kayu santigi. Lalu bagian balembeng atau sampir ini dari kayu kemuning. Lalu pada bagian gandar kita bisa lihat terbuat dari kayu campagabari karena dia mempunyai format-format garis. Lalu penutupnya di bawah sepatunya ini terbuat dari bahan kulit. Bagaimana dengan bilahnya? Jadi kita lihat sini. Nah, ini dia tidak semacam total lurus karena agak bengkok, belok gitu ya. Yang dalam masyarakat istilah-istilah perkerisan Tosan Aji atau parewa besi di khusus Sulawesi menyebutnya sebagai lamba luk satu atau keris sapukala, tapi disebut juga sebagai lamba luk satu, yang dimana juga ada istilah dari lamba tungke atau lekok taji. Sementara dari format-format ini, nah ini bisa dilihat, diperhatikan lebih detail. Secara pamornya mungkin ini yang dikenal mungkin dengan istilah datuk-datuk ya, karena dia formatnya kecil-kecil begini. Atau juga nanti ada lagi yang namanya bunga garam seperti itu. Oke, cukup ya. Thank you.
12 seconds later. Sekalian, jadi demikian tadi bahasannya sekilas dari Sapukala atau yang kita sebut juga di dalam masyarakat Bima di sini sebagai Saronggi. Tentu saja ini sebagai pengetahuan yang masih sebagai rangkaian dari upaya merunut jejak senjata tikam tradisional yang beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang memang harus diakui bahwa dalam runut referensinya dalam dunia perkerisan di sini, khusus untuk alur-alur yang wilayah Sulawesi itu masih cukup terbatas jika bisa dibilang begitu ya. Dan syukurnya bahwa dalam perkembangan teknologi informasi belakangan ya 10 tahun terakhir lah ya, saya juga cukup banyak terbantukan dengan beberapa vlogger-vlogger yang terutama dari kalangan Sulawesi, pencinta parewa besi yang secara tidak langsung bisa belajar dari sana. Tentunya kami sangat bersyukur sekali ya. Salam bahwa memang ini sudah menjadi salah satu acuan yang cukup membantu bagi kami. Meskipun ya itu tadi ya, penyampaiannya mungkin masih jauh dari sempurna. Karena ini hanya upaya dalam sedikit pengetahuan saja, dalam pengetahuan sajam-sajam yang cukup, yang mestinya memang merujuk pada satu wilayah asalnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu tadi bahasannya, dan insya Allah kita akan lanjut lagi di beberapa materi yang lain tentang keris-keris yang juga masih ada dari Sulawesi. Terima kasih sudah nyimak sejauh ini, dan tentu saja dukungannya mohon like, comment, share, and subscribe. Dan kita ketemu di wacana yang berikutnya lagi. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oops.